Saudara-saudara, selamat datang di Persekutuan Rumah Tangga PRT. Hari ini kita bersama-sama akan memuji Tuhan, berdoa dan belajar firman. Saya berdoa kiranya Tuhan tetap memeliharakan saudara siang dan malam, dijauhkan dari semua mara bahaya dan sakit penyakit. Mari kita nyanyi sama-sama, semua baik. Kita yakin apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, semua baik. Amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan, bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi, dari semula telah Kau siapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku. Dan hidupmu juga, saudara, yakin 100% Dia akan buat itu menjadi lebih baik. Kau jadikan hidupku berarti. Amin. Iya, saudara harus yakin 100%. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami boleh bersama-sama bersekutu lewat online pada malam hari ini. Kami rindu Tuhan melalui puji-pujian, melalui firman, melalui doa bersama, kami dikuatkan. Kami diyakinkan bahwa Tuhan itu selalu baik. Padamu tiada yang jahat. Tuhan pimpin setiap kami. Dan berkati hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, jadikan dia saluran berkat buat kami sekalian. Berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Saudara, izinkan saya bertanya. Pernahkah saudara bertanya, masa krisis COVID-19 yang melanda dunia ini, siapakah penyebabnya? Di dunia ini ada berbagai macam kecelakaan, bencana,
Menurut saudara, siapa yang buat? Bila saudara katakan bahwa segala sesuatu itu datang dari Tuhan, apakah bencana krisis sedunia ini juga datang dari Tuhan? Saudara yakin bahwa semua bencana di dunia ini Tuhan yang buat? Oh, kalau saudara mengatakan ya, tentu Tuhan kita Tuhan yang kejam sekali. Ya, jahat sekali. Dia marah dan dia itu pembalas dan membalaskan semua kejahatan manusia dengan bencana ini. Menurut saudara, apakah Tuhan mentakdirkan, merencanakan yang baik dan yang jahat di muka bumi ini? Semua di dunia ini, baik dan jahat, negatif dan positif, itu Tuhan yang sudah mentakdirkannya. Kalau saudara mengatakan ya, maka Allah itu Allah sumber kejahatan dan kebaikan sekaligus. Berarti dia adalah sumber dosa dan sumber kejahatan juga di dunia ini. Hati-hati sudah dengan pandangan sedemikian. Ya, itu namanya teologi takdir. Itu namanya teologi nasib. Kita sebagai orang percaya, orang Kristen, kita menolak konsep takdir. Alkitab tidak pernah mengajarkan kepada kita teologi takdir. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa Allah itu sumber kebaikan dan juga sumber kejahatan. Lalu saudara bertanya, oh kalau begitu kejahatan, bencana, kesusahan di dunia ini datang dari mana? Jawabannya sangat jelas, datang dari iblis. Itu sumbernya. Iblis, si pimpinan malaikat yang jatuh melawan Tuhan itu, telah menarik sepertiga jumlah malaikat surga, ikut jatuh bersama-sama dengan dia, ikut memberontak dan melawan Allah. Dan kini mereka diberi sementara waktu untuk ada di dunia ini, mencobai manusia, menggoda manusia supaya mereka pun melawan Allah. Itu sebabnya di dunia ada berbagai macam penderitaan, kesusahan, bencana alam, sakit penyakit, termasuk virus COVID-19. Itu semua datang dari iblis yang sudah membuat manusia melawan Tuhan, membuat dunia ini terkutuk dan menjadi tempat yang suatu hari akan dibinasakan oleh karena dosa. Jadi sumbernya adalah dosa. Ya. Iblis dan antek-anteknya menjadi penyebab utama dari bumi yang terkutuk. Sehingga di bumi ini ada virus, ada sakit penyakit, ada bakteri, ada bencana, dan ada kematian. Menunggu nanti hari terakhir, hari penghakiman oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah hakim segala hakim. Dia adalah Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, yang akan menghakimi seluruh umat manusia. Jadi untuk sementara saudaraku, di dunia ini ada hal-hal yang buruk, ya, bencana seperti yang kita alami, ya, dari COVID-19 ini, ya, ketika manusia mengikuti godaan dan cobaan iblis, maka bumi dan seluruh isinya menjadi terkutuk. Tidak lepas orang percaya bisa kebahagiaan juga, karena kita hidup di bumi yang telah terkutuk ini. Namun, ingat saudara, namun Allah kita adalah Allah yang tetap baik. Padanya hanya ada sumber kebaikan, natur yang baik, sifat yang baik. Dan Allah mengontrol segala sesuatu. Semua gerak-gerik iblis dan antek-anteknya juga di bawah kontrol Tuhan Allah. Ya, bisa saja kadang-kala Allah mengizinkan bahwa orang-orang miliknya pun boleh mengalami cobaan dan godaan itu. Tapi ingat, Allah tetap baik. Dia bisa mengubah yang jahat itu. Dia bisa mengubah segala bencana itu. Nanti ujungnya menjadi sebuah kebaikan. Mungkin sekarang kita belum mengerti, tapi suatu hari kita tahu pasti Tuhan mengubahnya
menjadi yang baik. Mari saya ajak kita membaca satu ayat firman Tuhan dalam surat Roma yang ditulis oleh Rasul Paulus, Roma pasal 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28, demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam ayat di atas yang kita baca tadi, ada 3 ungkapan yang kita akan pelajari bersama pada malam hari ini. Yang pertama adalah dibilang Allah turut bekerja. Ingat, ini firman Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Turut bekerja di situ artinya menambahkan energi. Itu bahasa aslinya. Allah turut bekerja artinya Allah turut menambahkan energinya, kuasanya, kebaikannya, cinta kasihnya, kesetiaannya, dan kebaikannya dalam setiap hal di muka bumi ini. Bukan Allah pembuat kejahatan, tetapi ketika ada kejahatan, ketika ada keburukan, ketika ada bencana, ada kecelakaan, Allah bisa memakai energinya, kuasanya, kasihnya untuk mengubah semua yang buruk itu nanti akhirnya menjadi hal yang baik. Artinya apa? Allah tidak tinggal diam. Allah tidak bisu, Allah tidak buta. Allah tidak tuli, Dia mendengarkan. Dia melihat dan Dia tahu seluruh pergumulan kita. Allah turut bekerja. Jadi saudara harus yakin bahwa apapun yang kita alami di muka bumi ini, Allah turut bekerja. Kita bisa bilang, Tuhan, beri energimu. Oh Bapa di surga, tambahkan kuasamu, kasihmu dalam segala sesuatu yang saya alami. Dan saya yakin Tuhan nanti ujungnya mendatangkan kebaikan. Itu iman orang percaya. Amin. Yang kedua, ungkapan kedua, untuk mendatangkan kebaikan. Untuk mendatangkan kebaikan. Tujuan akhir dari semua persoalan di dunia ini. Tujuan akhir dari semua bencana, semua kecelakaan, semua hal buruk di dunia ini. Tujuan akhirnya adalah untuk kebaikan kita. Mungkin sekarang kita belum mengerti. Tapi nanti pada akhirnya kita akan mengerti. Kita akan tahu jelas. Oh, tujuannya untuk kebaikan saya. Saudara percaya itu? Saudara yakin itu? Harus yakin. Ya Tuhan, aku tahu Engkau bekerja bukan tanpa tujuan. Aku tahu Engkau bekerja ada tujuannya. Untuk memurnikan aku, untuk memberkati aku, untuk menolong aku lebih dekat, lebih mengenal Tuhan, dan untuk mengalami kebaikan Tuhan. Sebab itu ketika saudara sudah berdoa, jangan curiga, jangan marah, jangan putus asa. Ada hal-hal tertentu yang buruk mungkin terjadi pada hidupmu, yang membuatmu susah, kecewa, dan hampir putus asa. Cepat-cepat katakan, Tuhan, tolong saya untuk mengerti tujuan akhir. Tujuan ada di tangan Tuhan. Tetap yakin bahwa semua proses itu seperti seorang ibu yang buat kue. Semua unsur-unsur itu diaduk dalam oven, dipanasi dalam oven. Ujung-ujungnya nanti adalah kue yang indah, yang enak. Seperti tukang logam yang membakar perak, membakar emas. Prosesnya tidak enak. Dibakar, dimurnikan, tapi ujungnya nanti adalah emas yang murni, perak yang murni, yang indah, dijadikan perhiasan yang indah. Ada tujuan yang baik di tangan Tuhan. Sebab itu, jangan panik, jangan takut, jangan khawatir. Jangan ragu, jangan marah. Jangan kecewa, menolak Tuhan, menuduh Tuhan, jangan. Nantikan karyanya. Amin. Pasti baik semua. Baik di tangan Tuhan. Dan saudara bertanya apa syaratnya, bagaimana saya bisa memperoleh itu? Pengennya sih lebih cepat,
soal waktu di tangan Tuhan. Tapi ingat yang ketiga, ungkapan tadi dikatakan, mengasihi Dia. Semua kebaikan itu diperuntukkan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, mengasihi Tuhan, yaitu yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Perhatikan kalimat itu, mengasihi Dia, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang terpanggil sesuai rencana Tuhan. Adalah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat, yang terpanggil di dalam anugerah Tuhan Yesus, yang dengan rendah hati mau beriman dan percaya sungguh-sungguh, dan mengasihi Tuhan apapun yang terjadi. Ini menunjuk kepada orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan Yesus, Kristen sejati, bukan yang palsu, yang dipanggil untuk beriman dan dipanggil untuk mengasihi Tuhan. Itu goal, tujuan akhir dari hidup kita di muka bumi ini. Permisi tanya, sudahkah saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Sudahkah saudara mengalami pengampunannya? Sudahkah saudara menjadi seorang yang ditebus olehnya dan saudara bertekad mau mengasihi Tuhan apapun yang terjadi? Walaupun ada bencana, ada badai yang saudara tidak mengerti, apakah saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, segenap kekuatan? Itu menjadi pertanyaan yang perlu kita renungkan secara pribadi. Tanya diri sendiri, oh Tuhan, sungguhkah aku mengasihi-Mu lebih dari apapun di dunia ini? Orang yang mengasihi Tuhan dan terpanggil sesuai rencananya akan mengalami, melihat, menikmati semua kebaikan-kebaikan yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Amin. Saya ingat ya, ada seorang wanita yang suatu hari saya doakan di Jakarta. Dia hamil, menangis dan minta didoakan. Dia panggil saya Lause, guru, Pak Guru, tolong doakan saya. Ya, suami gak tahu kemana, menghilang. Aku takut, aku ragu, aku kecewa. Dia bahkan berpikir kalau boleh menggugurkan anak, keluarganya bakal hancur. Dia sedih, dia kecewa. Tapi saya menguatkan dia dan kita berdoa bersama-sama supaya dia bertahan walaupun tidak mengerti, supaya dia bertahan dan percaya bahwa Tuhan itu baik, supaya dia tetap mengasihi Tuhan, jangan melanggar firman Tuhan, jangan melawan firman Tuhan. Dia tenang setelah didoakan. Setelah itu kami tidak pernah ketemu lagi, ya, sampai suatu hari saya mengadakan KKR di sebuah kota kecil. Habis KKR ada seorang wanita datang. Dia katakan, Lause masih ingat saya. Saya udah lupa, sudah lama sekali. Lebih 10 tahun, sekitar 15 tahunan. Dia bilang, ya Lause dulu doakan saya 15 tahun yang lalu. Masih ingat? Saya bilang, saya lupa. Oh, saya di sini dia kasih tahu. Yang dulu saya menangis, saya mau ditinggalkan suami. Puji Tuhan, saya hari ini mau bilang sama Lause, Tuhan itu baik. Tuhan itu menjawab doa. Dia hidup. Setelah Lause doakan, dia bilang, gak lama kemudian suami saya balik. Kami bersatu kembali. Anak aja digugurkan, dilahirkan sehat. Dia kasih lihat anaknya yang umur sudah remaja. Ini anak saya dulu, Lause, yang di dalam kandungan. Kini kami sukses. Suami juga udah kembali kepada Tuhan. Percaya Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, melayani Tuhan di sini, ya, dan bisnis maju, dan sudah punya 2 anak yang remaja, dan kami bersukacita dan berbahagia. Lause, benar, Tuhan itu baik. Dia mendengarkan doa anak-anaknya yang mengasihi Dia. Oh, saudara, saya terhibur. Saya bersyukur untuk dia. Saya senang bahwa buah pelayanan saya Tuhan izinkan saya lihat. Yakin, percaya 100% Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tetap baik walaupun situasi tidak baik. Tuhan tetap baik walaupun kondisi belum baik. Tuhan tetap baik walaupun dunia masih ada bencana, ada kecelakaan. Tuhan kita yang kita kenal dalam Tuhan Yesus
selalu baik. Selalu baik. Yakinkah saudara? Sekarang mungkin saudara tidak mengerti banyak hal. Tapi suatu hari, pasti kita akan melihat bahwa semuanya baik di dalam tangan Tuhan. 2 hari lalu saya dikirimin daftar pendeta-pendeta Indonesia yang cukup banyak yang kena terinfeksi virus COVID-19 ini dan meninggal. Beberapa teman diam, tidak bertanya. Beberapa teman bertanya, kenapa demikian? Kenapa demikian? Pendeta kok bisa kena? Apakah kurang beriman? Apakah kurang ini, kurang itu? Apakah berbagai macam respon yang negatif? Di mana Tuhan? Kenapa tidak menolong hambanya? Hambanya kurang berkuasakah? Firman-Nya kurang bekerjakah? Dan berbagai macam respons negatif. Tanya kepada saya dan saya jawab. Saya bilang, please jangan respons negatif. Banyak hal di dunia kita belum mengerti. Kenapa Tuhan mengizinkan hambanya yang melayani gerejanya, yang terpanggil menjadi hambanya untuk melayani firman Tuhan seumur hidup, bisa terinfeksi virus ini? Jangan tanya kenapa. Sebab Tuhan tidak pernah berjanji bahwa orang Kristen atau hamba Tuhan atau pendeta tidak bisa kena virus. Tuhan nggak pernah berjanji itu. Alkitab tidak menjanjikan bahwa kita tidak pernah bisa sakit. Alkitab tidak pernah janjikan bahwa hambanya tidak bisa meninggal karena sakit penyakit. Mungkin mereka melayani jemaat, justru waktu melayani bisa terinfeksi. Hidup di dunia ini ada berbagai macam risiko. Ingat, Tuhan tidak pernah menentukan cara orang meninggal. Tapi Tuhan menentukan batas usia di dunia ini. Itu kedaulatan Tuhan, itu hak Tuhan. Kita tidak berhak bertanya, walaupun tidak mengerti. Kita pengen supaya mereka tidak terinfeksi, tapi kalaupun ada pendeta bisa terinfeksi, jangan heran. Sebab kita semua hidup di dunia yang masih penuh dengan bencana, kecelakaan, dan hal-hal buruk yang terkutuk oleh dosa. Tapi kita yakin, 100% yakin. Saya yakin 100% semua hambanya dijemput oleh Tuhan Yesus kembali ke rumah Bapa yang mulia, yang kekal selama-lamanya. Amin. Itu janji Tuhan. Tuhan gak pernah salah. Tuhan Yesus gak pernah bohong satu kali pun. Dia berjanji di Yohanes 14 ayat 1-3. Di rumah Bapakku banyak tempat. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan kalau aku sudah sediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali menjemput kamu. Jadi kita yakin semua pendeta itu dijemput oleh Tuhan Yesus. Tuhan, sang pemilik dari hamba-hambanya, dijemput oleh Tuhan Yesus kembali ke rumah Bapa dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sana. Mereka sudah bahagia, mereka sudah senang, lebih senang dari muka bumi ini. Berbahagialah mereka yang meninggal di dalam Tuhan. Yang sedih memang kita yang ditinggalkan temannya, saudaranya, gerejanya, familinya. Itu sedih karena ditinggalkan oleh kekasih. Itu wajar karena kita punya emosi, kita punya perasaan, bisa sedih. Tapi ingat, Tuhan itu baik. Suatu hari kita yakin dan tahu semua itu terjadi untuk kebaikan anak-anaknya yang mengasihi dia dan terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Bukan bagian kita untuk respons dengan negatif. Itu sebabnya please saya anjurkan saudara jangan respons dengan negatif tapi positif. Jangan menghakimi, jangan mengejek, jangan menghina. Jangan kemudian menolak Tuhan, menyindir Tuhan, atau menyindir hambanya, atau memakai respon-respon lain yang negatif. Jangan, tinggalkan semua itu, tetap positif. Dan katakan walau kita tidak mengerti, kita yakin satu hal, Allah itu baik dan dia tidak pernah berbuat salah. Nanti kita akan melihat hasilnya yang baik. Amin. Jadi ingat apapun, ya kita justru harus berdoa untuk
para dokter, para nurse, ya, hamba-hamba Tuhan yang harus melayani secara fisik, secara psikologis, secara spiritual. Mereka yang di front line, di depan, di gugus depan, yang tiap hari harus keluar dan menghadapi pasien-pasien. Ada resiko untuk terinfeksi. Ingat, harus doakan mereka, justru bukan mengejek, bukan menghina. Berdoa mohon pemeliharaan Tuhan. Tapi kalaupun Tuhan izinkan mereka kena terinfeksi, bahkan harus meninggal, Tuhan tidak pernah berbuat jahat. Itu untuk mendatangkan kebaikan. Walaupun kita belum mengerti. Itu iman kita. Itu keyakinan kita dan kita harus pegang baik-baik. Jadi kalau saudara belum kena, jangan terus khawatir, panik, takut, dan pikir akan kena. Ya, bukan urusan kita. Tapi kalau sudah kena, dirawat baik-baik, usahakan semaksimal. Itu proses, itu yang kita lakukan. Tinggal tunggu Tuhan hasilnya, bukan urusan kita. Kita harus menjalani dengan bijaksana, dengan keyakinan penuh bahwa Allah tidak pernah berbuat salah, padanya hanya ada kebaikan. Amin. Itu pegangan kita. Itu sebabnya malam ini saya ingin mengajak saudara berdoa bersama-sama, ya, untuk semua yang terlibat di dalam pelayanan gugus depan, untuk semua pasien, ya, untuk pekerja-pekerja lainnya. Sebagian jemaat kita harus bekerja setiap hari keluar rumah, yang jadi perawat, ya, yang jadi pekerjaan delivery, berbagai macam essential business. Kita doakan mereka, ya, dan mendoakan mereka yang butuhkan pertolongan, doakan keluarga korban. Kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur kami boleh belajar firman-Mu. Kami boleh diyakinkan Kau Allah yang baik dan tidak pernah berbuat salah. Walaupun banyak hal kami belum mengerti Tuhan, tolong kami tidak menjadi negatif, tidak menjadi orang yang menghakimi dan mengadili, tapi kami sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan tidak pernah berbuat salah. Kami ingin berdoa bagi mereka yang sakit, mereka yang dirawat karena masalah COVID-19 ini Tuhan. Tuhan kalau boleh sembuhkanlah mereka. Tolong dokter, saintis boleh segera menemukan vaksinnya. Dan mereka boleh disembuhkan Tuhan. Kami berdoa bagi dokter, perawat, tim medis yang tiap hari menangani pasien-pasien. Juga para pekerja lain yang harus keluar rumah setiap hari. Tuhan pelihara dan lindungi siang dan malam. Jauhkan mereka dari mara bahaya, jauhkan mereka dari semua sakit penyakit. Dan Tuhan hiburkan mereka, kuatkan mereka satu demi satu, ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah, agar mereka bisa dengan hikmat dari Tuhan menangani semua persoalan ini Tuhan dengan baik, sesuai dengan kasih karunia-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan. Kami doakan seluruh jemaat IGNC agar tetap terpelihara oleh kasih setia Tuhan siang dan malam. Tuhan tolong supaya jemaat kami kompak, tetap sehat, tetap berdoa dengan setia, tetap mengikuti program online, dan waspada memelihara kesehatan diri, jasmani, rohani, secara mental. Biarlah kami boleh saling membantu, kami boleh saling mendoakan, kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami doakan dunia yang sedang merana, Tuhan kasihani. Tuhan segera buka jalan, khususnya banyak yang belum mengenal Tuhan. Biarlah melalui bencana ini mereka boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Yang sudah mengenal, kami berdoa biar orang-orang Kristen boleh setia, boleh terus memegang firman Tuhan, boleh tetap menjadi saksi Tuhan yang melayani dan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Terima kasih Tuhan sudah mendengar doa kami. Kami berdoa bersyukur demi nama Tuhan Yesus juru selamat kami yang hidup selama-lamanya. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan.
Amin. Amin. Ya, saudara, izinkan saya memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama, ibadah online, ya, Jumat Agung, Jumat depan, ya, April 10, ya, kita tetap akan ibadah online. Dan di Jumat Agung itu, saya anjurkan kita bisa berdoa puasa sehari bagi saudara yang kuat, tidak makan, boleh tidak makan, dan minum saja, atau boleh tidak makan, tidak minum, atau boleh juga saudara mau puasa mutih, makan nasi putih aja, atau kalau saudara nggak kuat, nggak apa-apa, ya. Nanti kita buka puasa sore, ya, jam 6.30, kemudian 7.30 kita akan ibadah online, ibadah Jumat Agung. Lalu ibadah Paskah tanggal 12 bulan 4, ya, itu tetap pukul 11, sebab pemerintah sudah menegaskan bahwa lockdown ini, ya, anjuran tinggal di rumah itu sampai pada akhir April. Jadi seluruh program gereja akan tetap online sampai akhir April. Lalu yang kedua, saudara, saya sudah bentuk WA group, ya, baik ibadah pagi, ibadah sore, English group, dan juga ada IGNC Church, dan ada PRT 4 wilayah, Barat, Timur, Utara, Selatan. Nah, semua WA group ini menjadi wadah official, yang lebih official, ya, khususnya untuk ibadah online itu official, ya, artinya khusus digunakan untuk ibadah online dan pembinaan jemaat. Nah, kalau ada nama-nama saudara yang double, ya, di beberapa WA group itu, harap saudara maklum, ya, saudara boleh manage sendiri, ya, account saudara. Saya minta, ya, saudara ada di minimal salah satu grup, apakah di ibadah pagi, ibadah sore, atau di PRT, ya. Khusus untuk PRT kita akan saling mendoakan. Boleh saudara masukkan pokok-pokok doa yang saudara rindu bisa didoakan bersama, ya. Kita boleh saling menguatkan, saling membantu dan menolong, menjadi wadah komunikasi. Ya, saya rindu kita boleh interaksi setelah online ini. Jadi habis ini nanti 8.30 sampai 9.30 malam, ya, kita akan bisa tanya jawab, interaksi, ya, melalui Zoom. Jadi saudara bisa download aplikasi Zoom, kemudian nanti saya kirimkan adresnya, adres yang ada di WA saudara bisa klik di situ, kita bisa connect, ya, video conference begitu, kita bisa saling lihat, saling bertanya, saling menguatkan. Ya, kalau saudara mau buat WA group yang non official, di mana bisa mengirimkan apa saja, silakan saudara bentuk dengan teman-teman sendiri, ya, WA group, ya. Tapi ingat, hal-hal yang tidak membangun, hal-hal yang masih spekulatif, hal-hal berita-berita yang membuat orang menjadi panik, takut, dan gelisah, tolong jangan di-post, ya. Biarlah kita saling menguatkan dan saling membangun, ya. Terima kasih untuk perhatian saudara. Jika ada pertanyaan, jika ada pelayanan pribadi, jika ada kebutuhan di mana kita bisa saling membantu secara konkret, saudara boleh WA saya, SMS saya, atau telepon saya, ataupun pihak majelis. Jangan sungkan-sungkan. Mari kita terus semua menjaga kesehatan secara fisik, ya, juga secara mental, psikologis, dan secara spiritual, ya. Saling menguatkan dan saling membangun. Sekali lagi, sehabis PRT, ya, saudara bisa ikut forum tanya jawab mulai pukul 8.30 sampai 9.30, ya. Alamatnya saudara lihat di WA saudara, ya. Saya sudah post di sana, ya. Oke. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di forum tanya jawab 8.30 sampai 9.30.